Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Bapak Masayatul Ahmad dari Aceh. Dari mana, Bapak? NTT. Dari Aceh. Aceh. Oh, dari Aceh, Baik. Masya Allah. Silakan Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya pertanyaan ya. Halo. Ya silakan. Ayo. Sebuah kehormatan kami bagi yang kalau sudah dapat berkomunikasi langsung dengan Buya. Masya Allah. Mungkin Sama-sama. langsung saja ke pertanyaannya. Gini Buya, awal mengenal agama itu mengenal Tuhan. Oh. Ya. Kemudian kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Ayo, betul. Bagaimanakah toleransinya dengan Nur Muhammad? Ya. Baik. Ya. Baik. Mohon pencerahannya ya. Baik, Masya Allah. Baik, bismillah. Kami akan membawa kepada sesuatu yang sederhana, bukan kepada sesuatu yang tidak jelas, atau sesuatu yang perlu penjelasan lebih agar orang bisa paham. Bahwasanya Nabi Muhammad itu disebut sebagai nur di dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad adalah cucu Nabi Adam, yang Nabi Adam min turab. Selesai. Abun nur, Nabi Muhammad dan nur. Disebut dalam Al-Quran, Nabi Muhammad adalah juga nur. Karena membawa cahaya. Bukan Nabi Muhammad dari cahaya. Bukan. Nabi Muhammad adalah nur. Karena Nabi Muhammad membawa cahaya. Sampai di sini. Kita tidak perlu kemana-mana. Dan apa sih faedahnya buat Anda mendiskusikan tentang asal-usul seperti yang sudah dijelaskan? Yang terpenting adalah Anda memahami syariat Nabi, Anda jalankan. Ada masalah nur atau namanya Nur Muhammadi, itu maknanya apa? Itu perlu penafsiran panjang lebar. Apakah ini maksud nur mubuwah yang dikatakan nabi, kenabian nabi, kuntu nabiyan wa adam munjadilun bainatinati misalnya. Nabi dianggap sebagai nabi, nabi belum diciptakan, tapi kenabian itu kan perlu penjelasan. Dan kita itu yang terpenting di hadapan kita adalah syariat Nabi SAW. Bukan kita harus berdebat antar ustaz dengan ustaz tentang masalah Nur Muhammadi. Yang jelas kita yakini Nabi Muhammad adalah diutus oleh Allah, seorang nabi yang tidak pernah berdosa. Yang dari nasabnya mulia, suci sampai Nabi Adam alaihissalam, dan Adam min turab, Nabi Adam dari debu. Nabi manusia yang jelas pokoknya sudah dikukuhkan Nabi Muhammad paling mulianya makhluk Allah. Sudah selesai. Kita tidak perlu lagi bahas sana sini. Kurang apa penjelasan ini? Nabi Muhammad paling mulianya makhluk Allah. Malaikat Jibril di bawahnya, nabi-nabi di bawahnya, semuanya di bawahnya. Arsy ciptaan Allah di bawah Nabi, semua selesai. Jangan sampai kita sibuk membahas sesuatu yang kita membuat orang bingung kadang-kadang. Nabi Muhammad adalah membawa cahaya kebenaran. Membawa cahaya risalah. Nabi Muhammad disebut juga sebagai cahaya. Sudah sampai di sini. Sudah. Nanti kalau kita masuk wilayah yang itu, lihat, debat segala macam, bukan tambah kita menjalankan syariat Nabi. Bukan tambah kita rindu kepada Nabi. Rebut kepada saudara, sahabat bahas hal-hal itu. Tanyakan kepada diri Anda. Yang sering meributkan masalah itu, berapa kali Anda menangis untuk Rasulullah? Bagaimana Anda menegakkan syariat Nabi? Nabi didatangkan untuk menegakkan syariatnya. Syariat Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan untuk disebarkan. Itu yang harus kita pahami. Dan hendaknya kita fokus ke sana. Jangan kita bawa kepada hal-hal, apalagi istilahnya pengalaman pribadi. Semua nanti akan punya kisah pengalaman pribadi. Tapi pegangan kita adalah syariat. Ingat, syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk kenal Allah, kenalilah dirimu. Memang betul cara mengenal Allah adalah mengenali diri kita untuk kita tafakkur, merenungi ciptaan Allah, yaitu kita. Bagaimana subhanallah lidah kita, gigi kita. Gigi itu bisa membedakan antara lidah saya dan lidah kambing waktu saya makan daging kambing itu. Padahal sama-sama lidah, daging sama. Dia ngerti itu daging kambing, ini lidah kambing, tapi nggak digigit lidah saya. Kemudian subhanallah, kantuk yang Allah berikan ternyata muqaddimah kenikmatan dalam tidur saya. Kemudian jelasa lapar yang Allah berikan dan seterusnya.
Kemudian lihat keindahan ada di sana, saya rasakan di hati. Kenapa saya melihat kesejukan? Itu yang perlu kita pikir. Maka kalau orang merenungi tentang dirinya akan kenal Allah. Dan itu adalah perkataan yang dianggap oleh para ulama jangan dinisbatkan kepada baginda Nabi dan sebagainya. Dia katakan masalah itu hadis, bukan itu bahasan kita. Yang jelas benar bahwasanya man arafa nafsa faqad arafa rabbah, bahkan sebagian membalik man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau orang kenal Allah pasti dia tahu diri dong pengabdiannya. Salatnya bagaimana? Wong kenal Allah kok enggak salat, kenal apaan tuh? Katanya arif billah wali, salatnya kok kurang, ngajinya kurang ibadah. Nah, dibalik saja. Kelihatannya para orang yang ngaku-ngaku wali itu pakai man arafa rabbah wa arafa nafsah. Kalau kenal Allah pasti tahu dirinya seorang hamba yang harus mengabdikan diri kepada Allah. Kita jangan membawa tasawuf kepada wilayah yang aneh. Wilayah yang disebut semak belukar. Mungkin kita akan ketemu kijang, akan tapi juga ketemu ular nanti. Maka lebih baik sudah sangat jelas diajarkan para ulama. Syariat Nabi Muhammad al-gharra. Terang, jelas. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu saja, sudah enggak usah kemana-mana. Itulah belajar tasawuf. Itu belajar ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Sederhana. Sufi, karena pembahasan tasawuf sederhana. Jangan sibuk urusan Nur Muhammadi dan sebagainya. Bukan. Hasilnya adalah pada diri Anda. Sudahkah Anda semakin dekat kepada Allah? Dan sudahkah Anda semakin baik kepada ibunda, ayahanda, saudara? Ribut urusan Nur Muhammadi, ribut sama saudara, enggak berhenti-berhenti. Ribut tentang Nur Muhammadi akan tapi ternyata dia mutus tali persaudaraan dengan sesama kaum muslimin. Apa itu semuanya? Kita perlu bagaimana hati kita benar. Itu saja. Itu tasawuf hakiki. Semoga Allah menjaga kita dari ketersesatan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.